Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang beriman, syukur alhamdulillah channel Khazanah Kehidupan bisa kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar agama Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat terus memahami serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Mari bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat dengan memberikan kami dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya tetap selalu update dengan konten yang akan kami berikan. Saudaraku yang beriman, sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam agama Islam. Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia. Di antara panduan yang jelas tersebut adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam agama Islam. Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Berikut adalah 6 hewan yang dilarang dipelihara di dalam agama Islam. Yang pertama adalah anjing. Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 kirot. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hal lainnya, mengapa Islam melarang memelihara anjing adalah karena malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang di rumahnya ada anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian ia berkata kepadaku, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangiku untuk masuk, kecuali karena di pintu rumahmu ada patung, dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula seekor anjing. Oleh karena itu perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Yang kedua, ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam agama Islam untuk dipelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, yakni ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmizi. Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh, apalagi diburu. Sebab pada dasarnya, ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Yang ketiga, elang. Elang adalah hewan yang dilarang dalam agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk burung pemangsa dalam siklus rantai makanan.
sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh, ataupun memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Yang keempat adalah tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor. Sedangkan di dalam agama Islam, hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam. Sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, gagak. Gagak yang khususnya memiliki punggung dan perut putih juga dilarang untuk dipelihara dalam agama Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Dan gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada suatu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakkan kedua matanya ketika anaknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana burung itu memohon kepadaku sedangkan ia telah mematikan anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Dan hewan terakhir adalah cicak. Meskipun cicak sering berkeliaran di rumah, cicak juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang beriman, demikian penjelasan mengenai 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara. Semoga bisa menjadi manfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.